Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTuber, jumpa lagi dengan Newbie Content, channel sharing dan motivasi sesama YouTuber pemula pastinya. Baik kawan-kawan YouTuber, kali ini yang kita bahas adalah mengenai ikhtiar kita sebagai YouTuber pemula, terutama yang sudah monet dalam jalur monetisasi melalui jalur eh, yang lama. Artinya kawan-kawan ini diperuntukkan kawan-kawan yang sudah monet, bukan melalui monet yang terbaru. Alhamdulillah, maaf ya. Nah, jadi ada ada perbaruan atau update dari YouTube mengenai monet versi baru dengan versi yang lama. Kalau versi yang baru, yang syaratnya dipermudah itu kan tidak ada penghasilan atau pembayaran dari iklan. Artinya pendapatan tidak diperoleh dari iklan. Intinya nggak ada bayaran iklan untuk yang monetisasi jalur baru atau yang jalur muda itu, yang 500 subscriber kita bisa tayang itu ya, itu tidak mendapatkan iklan atau penghasilan dari. Nah, ini yang saya bahas adalah untuk mendapatkan tambahan dolar. Yang saya maksud di sini dolar tentunya kalau dikalkulasikan di Indonesia ya tentunya rupiah, tapi kita pakai dolar saja Bapak ya. Ya supaya nanti iklannya ya yang jujur tentang finansial atau dari luar negeri yang iklannya. Jadi tidak pengaruh. Yang penting ditonton secara full dan iklannya akan tertonton semuanya. Misalnya ada 4 iklan ya, iklannya ditonton semuanya kan gitu. Ada 4 iklan. Beda lagi kalau video 8 menit tapi ditonton cuma 4 menit, yang seharusnya kalau ditonton full itu muncul iklannya 4 atau sampai 5, tetapi karena ditonton 50% dari durasi normalnya, yang muncul cuma 1 atau 2 saja. Nah kan beda penghasilannya dari situ, dari pola tontonnya saja. Nah, jadi begini ya kawan-kawan, untuk yang sudah monet melalui jalur lama yang ada penghasilannya dari iklan, bagaimana cara menambahnya? Ya, begini. Jadi sebenarnya pengaruhnya itu dipengaruhi oleh CPR dan FPR. Ya, kawan-kawan sudah tahu. Eh, apa? Jelas sudah tahu apa faktor yang membuat penghasilan itu gede maupun kecil, itu tergantung CPM dan RPM-nya. Tapi kita tidak membahas tentang CPM dan RPM itu, tetapi kita hanya membahas bagaimana pendapatan itu kita peroleh dari eh, banyaknya iklan atau dari tontonan kita yang secara full. Seperti apa yang saya jelaskan tadi di awal, yang seharusnya muncul 4 iklan pada satu video, tetapi kalau ditonton setengah dari durasi normal, maka yang didapat cuma 2 iklan. Nah, kan sudah jelas ada perbedaan pendapatannya, kan? Kita lihatnya dari sisi itu. Terus apa hubungannya dengan oplos? Nah, gini ya teman-teman. Jadi oplos video ini adalah untuk yang sudah monet. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita ya. Ikhtiar kita dalam arti apa? Kawan-kawan, sekali lagi kita itu berguna yang mulai eh, mulai berjalan, belajar berjalan seperti balita itu, yaitu sudah lulus dari aktivitas merangkak, tetapi kita sudah mulai berjalan kalau sudah monet itu kita sudah mulai belajar berjalan, meskipun berjalannya tidak begitu luas atau ya maklum lah kalau kawan-kawan seperti ini maksud saya baru mulai berjalan gemesnya eh, ya asiknya bagaimana ya, jadi begini, ketika kita sudah monet kemudian melakukan upload video itu dilakukan dengan cara yang benar. Melakukan upload video yaitu dengan email berapa, kemudian dilakukan dengan cara kurang dari
2 jam setiap satu email. Dan itu dilakukan dengan cara apa? Membuka email berganti ganti channel cadangan atau email cadangan itu, kemudian kita bentuk sendiri apa yang ada di beranda atau dicari searching. Nama channelnya juga boleh atau nama judulnya kalau hafal ya, yang ingin kita upload atau kita kolaborasikan dengan video kita. Misalnya kalau kita video kita sendiri kan jelas tahu ya judulnya apa, atau langsung saja kalau sudah di subscribe kan tinggal cari di menu subscription itu diklik dicari. Itu penelusuran melalui nama channel, kan di situ ada traffic atau sumber menemukan video kita. Nah, salah satunya adalah dengan penelusuran nama channel atau beranda channelnya. Jadi ditonton dulu video kita. Ya, setelah ditonton, nah dari sinilah kita akan mendapatkan iklan melalui tontonan kita. Melalui tontonan kita, apa yang kita tonton, kita menontonnya sendiri dengan secara full, dengan sisi lebih apa kecepatan tontonan itu dengan cara menonton normal, tidak dipercepat maupun diperlambat. Ini untuk yang monetisasi ditonton secara normal, tetapi ditonton secara full. Karena dengan menonton secara full, iklan yang akan tampil pada video, misalnya durasi 8 menit atau 10 menit, yang biasanya iklan yang muncul itu lebih dari 3, itu akan tertonton semuanya. Karena menontonnya secara full. Dan kalau ditonton cuma 50% atau bahkan kurang dari 50% dari durasi normal video tersebut, berapa iklan yang akan ditonton? Nah, dari inilah bahwa upload video itu juga berpengaruh, mempunyai efek salah satu bentuk ikhtiar untuk menambah dolar. Kalau terus negara kita ya rupiah, menambah rupiah. Karena dari iklan tadi yang tadi. Jadi jangan, makanya saya tidak apa pendapatan dan penghasilan dari iklan itu tidak dipengaruhi oleh banyaknya views. Kalau misalnya 10 atau 100 views penayangan atau 100 video kita ditonton oleh 100 views, 100 viewer, 100 kali ditonton lah gampangannya. Tapi menontonnya dengan full durasi, semuanya sampai full durasi dan iklannya didapatkan secara full juga. Artinya ada berapa iklan yang muncul karena ditonton full, didapatkanlah semuanya. Dan kemudian beda dengan 1000 view ataupun katakanlah 200 view, 200 kali ditonton, tapi yang nonton secara full adalah cuma 50 views. Sisanya ditonton dengan cara ada yang cepat, ada yang lambat, ataupun cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nggak sampai 50% dari durasi normal video. Berapa iklannya yang ditonton? Nah, itulah kenapa kemudian masih banyak channel-channel atau kawan-kawannya di pemula yang lain yang view-nya gede, view-nya ngelembung, view-nya gemuk, tetapi yang didapat dari iklan kecil, yaitu tadi karena yang ditonton atau penonton kita menontonnya tidak secara full. Ya, jadi iklan itu kan bisa di ya YouTube itu sistem itu sendiri yang mengatur iklannya. Itu muncul pada video di menit berapa. Ada ya pada awal-awal sebelum video kita itu diputar, ada di 1 detik setelah diputar, 2 detik atau 3 detik, ada yang ditaruh di tengah-tengah, dan ada yang ditaruh di akhir video. Nah, itu sistem semuanya yang betul. Makanya kita tidak tahu setiap video itu beda-beda iklannya, dan tampilnya itu di menit keberapa itu juga beda-beda. Itu sistem semua. Ya, dari sinilah oplos atau kolaborasi video, oplos video itu juga salah satu bentuk ikhtiar kita menambah penghasilan dari tontonan iklan itu sendiri. Karena saya yakin ketika kita mengupload video kita sendiri, pasti dilakukan dengan secara
nonton full durasi. Karena kita menonton video sendiri, ya kan? Jujur aja, kalau kalian menonton video sendiri pasti akan ditonton dengan secara full durasi. Dan itu dilakukan melalui upload video. Ya, dari sinilah kita akan terbantu kan dari upload video. Jadi kawan-kawan, ya bukan ini menafikan bahwa tontonan atau pola tonton kawan-kawan itu bermula tidak dilakukan secara full durasi. Tidak. Tetapi ini adalah untuk menambah saja, menambah ikhtiar kita, menambah rupiah pendapatan, tambahan penghasilan dari tonton upload video itu tadi, ya. Karena saya yakin kalau melakukan upload video pasti ditonton secara full durasi, ya. Jadi kawan-kawan itu saja ya tips dan triknya bahwa usaha kita, ikhtiar kita itu juga kita perlu lakukan meskipun ikhtiar atau usaha kita itu yang kita lakukan itu hasilnya sedikit, tetapi kalau dikit demi dikit lama-lama kan akan menjadi dikit dan tentunya itu juga akan pengaruh pada rekomendasi video kita karena sering banyak ditonton secara full durasi, maka performa video kita juga akan lebih banyak direkomendasikan. Performa video akan terlihat bagus dan tentunya akan direkomendasikan oleh YouTube lebih sering. Ya, itu saja ya kawan-kawan. Semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Tetap semangat. Saya akhiri. Oh, ya lupa saya selalu untuk Anda dan keluarga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.